Tentunya teman-teman, Bapak Ibu semua sudah tidak sabar lagi. Apa saja sih yang ingin disampaikan oleh para narasumber kita kali ini? Sebelumnya saya akan sampaikan beberapa materi yang akan disampaikan oleh para narasumber. Yang pertama adalah penyampaian materi dari Ibu Reni Febrianti SEMM. Beliau selaku Kabiro SDM UMHT akan menyampaikan tentang strategi membuat CV dan persiapan menghadapi wawancara. Yang kedua adalah Bu Rosa Susanti SST MKes selaku Kabiro Kemahasiswaan dan Alumni UMHT akan menyampaikan materi tentang respon stakeholder terhadap lulusan. Jadi nanti Mbak Mas semua setelah menjadi wisudawan, mohon untuk berkontribusi terhadap tracer study ya. Kemudian materi yang terakhir adalah yang akan disampaikan oleh Ibu Alis Tamara, Sarjana Psikologi dari Kepala Departemen Corporate dari Operasional Mitra Keluarga Group yang akan menyampaikan tentang aspek psikologi yang dipersiapkan dalam memasuki dunia kerja. Nah, sistem dari webinar ini akan disampaikan secara panel, jadi nanti Mbak Mas semua monggo menyampaikan via chat ataupun hand raise. Baik, untuk mempersingkat waktu, acara ini akan dipandu oleh moderator kita, Bu Nina Sri. Kepada Bu Nina, kami persilakan. Baik, tes. Suara saya jelas terdengar? Terdengar jelas? Ibu Bapak, teman-teman sekalian? Iya Bu, terdengar jelas. Jelas Bu. Baik. Baik, terdengar jelas ya suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Ibu. Baik. Bentar. Halo, suara saya terdengar jelas nggak? Pak Didin mungkin bisa merespon? Jelas, jelas Bu Nina, jelas banget. Mantap. Jelas Bu Nina. Suara saya terdengar jelas, teman-teman, Ibu Bapak? Sangat jelas Bu. Jelas Bu. Cukup jelas. Mohon maaf ada kesalahan teknis. Saya cek sebentar. Bapak Ibu, Pak Didin, barangkali bisa respon. Apakah suara Bu Nina terdengar dengan jelas, Pak Didin? Jelas Bu, jelas banget kok. Dari tadi udah jelas. Halo, Pak Didin, bisa dengar suara saya, Pak Didin? Jelas Bu Nina. Baik, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Widi selaku MC pada hari ini yang sudah memberikan waktunya kepada saya untuk memandu jalannya seminar pada hari ini. Baik, yang terhormat Rektor Universitas Muhammad Husi Tamrin, Profesor Dr. Sukijonoto Atmojo MKom Health, yang terhormat Wakil Rektor 1, dalam hal ini diwakili oleh PLT Kepala Biro Administrasi Akademik, yaitu Pak Didin. Terima kasih tadi yang sudah memberikan sambutannya. Yang terhormat Kepala Biro Kemahasiswaan dan Alumni, Ibu Rosa Susanti SST MKes, yang pada hari ini beliau juga menjadi narasumber kita pada seminar kita hari ini.
Yang terhormat seluruh narasumber kita yaitu Ibu Reni dan Ibu Alis. Selamat siang Bu Reni dan Bu Alis. Terima kasih karena sudah berkenan untuk sharing ilmu kepada kita semua peserta seminar di hari ini. Dan yang saya hormati yaitu seluruh peserta seminar yang dilaksanakan oleh Pusat Karir Universitas Muhammad Nusi Tamrin. Kali ini kita mengangkat tema kiat sukses interview dan psikotes penerimaan kerja. Sebelum masuk ke dalam acara inti, sedikit pengantar dari saya bahwa webinar ini merupakan webinar kelima sekaligus sebagai webinar terakhir sebetulnya ya yang diselenggarakan oleh Pusat Karir UMHT di tahun 2021 ini. Namun nanti di bulan November kemungkinan besar insya Allah jika dilancarkan seluruhnya kami dari Pusat Karir UMHT akan melaksanakan pelatihan ya teman-teman. Pelatihan ini dalam bentuk pembekalan untuk mahasiswa atau lulusan tingkat akhir, bisa juga untuk para alumni atau para lulusan, dan kami nanti akan bekerja sama dengan beberapa mitra kami. Nanti itu akan di-sharing kemudian. Materi-materi ini nanti pasti, atau pelatihan-pelatihan atau pembekalan yang nanti akan diberikan di bulan November itu pasti akan sangat berguna sekali. Nanti tinggal ditunggu informasi lebih lanjut dari kami. Dan itu terbuka juga untuk umum. Jadi teman-teman yang hadir pada hari ini boleh nanti di-share informasi tersebut, intinya di bulan November. Kemudian untuk tema kali ini ya, terkait dengan tema sedikit ulasan mengutip dari Badan Pusat Statistik ya tahun 2021 bahwa tingkat pengangguran kita per Februari itu ada 6,26%. Kemudian dengan status pandemi kita sejak pandemi COVID-19 ini sejak di bulan Maret tahun 2020 itu terdapat 19,10 juta orang atau 9,30% penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19. Kemudian ada juga yang akhirnya ada 1,62% orang yang akhirnya terkena pengangguran gitu ya karena COVID-19. Kemudian bukan angkatan kerja atau BAK karena COVID-19 ini ada 0,65 juta orang. Sementara tidak bekerja ya, banyak yang tidak bekerja karena adanya kondisi pandemi ini ada 1,11 orang. Dan penduduk pekerja yang mengalami pengangguran jam kerja karena COVID-19 ini ada 15,72 juta orang. Jadi luar biasa sekali dampak COVID-19 ini terhadap sisi salah satu aspeknya itu adalah aspek dalam hal pekerjaan gitu ya. Kemudian ada lagi diperkuat per November 2021 ini bahwa 2020 bahwa pencari kerja di Indonesia itu tembus 6,9 juta orang. Luar biasa ya, ada 6,9 juta orang yang saat ini sedang mencari kerja. Jadi materi yang akan diulas pada seminar kali ini sangat baik sekali ya teman-teman semuanya. Kemudian dengan kondisi kita saat ini yang masih dengan berlakunya PPKM, kita dituntut untuk dapat beradaptasi dengan cepat dan tepat, sehingga setiap kegiatan apapun dapat tetap berjalan dengan baik, termasuk dalam hal menyiapkan diri untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai tentunya ya dengan bidang keilmuan kita. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke acara inti, yaitu paparan dari ketiga narasumber kita. Namun sebelumnya saya sampaikan terlebih dahulu untuk tata tertib kita pada seminar di hari ini. Yang pertama nanti narasumber kita akan memberikan materi secara panel, mulai dari narasumber pertama, kedua, kemudian ketiga. Kemudian apabila teman-teman peserta seminar, apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh untuk raise hand atau mengetik pertanyaan di kolom chat. Kemudian nanti pertanyaan akan dijawab secara bergantian oleh narasumber kita di akhir dari seluruh materi dari narasumber disampaikan. Baik, masuk ke materi pertama. Materi pertama ini yaitu tentang strategi membuat CV dan persiapan menghadapi wawancara.
saat ini banyak sekali aspek yang berubah ya di kehidupan kita dengan adanya pandemi COVID-19 saat ini. Termasuk tadi sekilas sudah saya sampaikan di depan. Kemudian itu pun akhirnya berdampak kepada salah satu cara gitu ya, bagaimana sih merekrut karyawan baru, dan sekarang sudah banyak sekali yang namanya virtual job fair gitu ya. Jadi penerimaan kerja bisa dengan cara virtual, dan UMHT baru saja selesai melakukan kegiatan virtual job fair ya. Perkembangan dalam membuat CV pun saat ini banyak sekali perubahan. Kalau dulu kita taunya kalau CV itu kotak-kotak saja gitu ya, dalam bentuk narasi atau kotak-kotak. Tapi di seminar kita yang keempat sempat kita bahas perbedaan antara CV dengan resume gitu ya. Nah, untuk sekarang banyak sekali template-template yang disiapkan gitu, di berbagai media, dan itu free supaya CV bisa lebih menarik lagi. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana cara membuat CV yang menarik, kemudian bagaimana supaya lolos wawancara, ini akan dibahas oleh narasumber kita yang pertama, yaitu Ibu Reni Febrianti, SEM MMKM, panjang nih ya gelarnya. Saya bacakan dahulu CV beliau. Nama beliau tadi Ibu Reni Febrianti, SEMMKM, ini lintas ilmu ya, Bu. Manajemen, kemudian Magister Kesehatan Masyarakat. Riwayat pendidikannya, beliau S2 Manajemen, lulus tahun 2011, kemudian di tahun 2020 beliau mempelajari Kesehatan Masyarakat dan lulus S2 di tahun 2020. Beliau saat ini sebagai dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan alhamdulillah saat ini jabatan akademiknya sudah naik menjadi lektor. Selamat ya Bu Reni. Saat ini Bu Reni menjabat sebagai Kepala Biro Sumber Daya Manusia UMHT. Assalamualaikum Bu Reni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Reni, apa kabar Bu Reni? Alhamdulillah, kita doa. Ya, luar biasa. Sehat ya Bu? Alhamdulillah. Baik. Untuk mempersingkat waktu, dipersilakan kepada Ibu Reni untuk memberikan atau memaparkan materinya. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Bu Nina atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Sama-sama Bu. Pertama, saya ingin menyapa terlebih dahulu yang sama-sama kita hormati, Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Muhammad Muhyiddin Mulyana, Eskom MM, sebagai Kepala Biro Akademik Universitas Muhammad Husni Tamrin. Dan juga yang sama-sama kita hormati Ibu Rosa Susanti, MKes, sebagai Kepala Biro Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Muhammad Husni Tamrin. Yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, kemudian para peserta webinar di siang hari yang cerah yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan nikmat sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, share screen saya sudah terlihat ya. Baik, sebenarnya topik yang diberikan, yang ditugaskan kepada saya, sebenarnya ini adalah topik yang sangat menarik, terutama tentunya bagi para job seeker. Bagi para pencari kerja, kita sebut seperti itu ya. Mungkin bagi kita yang hadir atau Anda semua yang hadir pada siang hari ini. Nah, sebelum kita sampai kepada agenda yang sebentar lagi akan saya paparkan, ini merupakan proses seleksi ya yang harus Anda lakukan, yang harus Anda jalani, yang mana dimulai dengan adanya screening CV yang dilakukan oleh bagian HR atau SDM. Kemudian proses selanjutnya dilanjutkan dengan interview. Interview itu bisa dibagi dua, ya interview oleh HR-nya sendiri dan juga interview oleh usernya. Dan selanjutnya bisa juga
proses selanjutnya melakukan psikotes, dan yang terakhir barangkali adanya MCU, ya, medical check up. Nah, untuk bagaimana Anda bisa sampai ke dalam proses langkah-langkah atau proses seleksi tersebut, nah, ini akan saya sampaikan beberapa. Yang pertama, tips dan triks ya membuat kurikulum vitae. Bagaimana tips itu membuat CV yang baik, menarik, dan harus ada di dalam CV Anda. Nah, kemudian untuk kedepannya lagi, beberapa waktu kedepannya lagi, saya juga akan mencoba menyampaikan kepada Anda persiapan untuk menghadapi wawancara. Persiapan apa saja yang harus kita lakukan sebelum dihubungi perusahaan yang Anda inginkan untuk bekerja di sana. Nah, kemudian yang ketiga, tips persiapan mental. Nah, ini paling penting nih sebelum wawancara. Biasanya grogi-grogi ya. Nah, mudah-mudahan nanti setelah mendapatkan tips-tips dari saya, mudah-mudahan sudah sedikit berkurang groginya, meskipun tidak bisa kita katakan grogi itu masih tetap ada saja. Ya. Nah, kemudian selanjutnya tips menjawab pertanyaan. Nah, sedikit nanti saya akan berikan bocoran, ya, bocoran atau kisi-kisi. Ini biasanya mahasiswa sering banget ya minta kalau sama dosen, Bu, tolong dong kisi-kisi soal. Nah, ini sedikit nanti saya akan coba memaparkan kisi-kisi yang pertanyaan yang sering muncul, yang sering banget ditanyakan oleh recruiter atau para yang akan merekrut Anda untuk ditempatkan dalam pekerjaan. Baik. Nah, sebelum dimulai, kita melihat dulu apa sih sebenarnya kurikulum vitae itu. Ya, CV itu berasal dari bahasa Latin, ya, yang memiliki arti perjalanan hidup saya. Nah, karena ditujukan untuk melamar pekerjaan, isi CV itu memuat informasi yang mampu menggambarkan pengalaman profesional dan akademis Anda. Nah, mungkin ada juga di rumah yang lagi tertawa ini, yang lagi senyum-senyum. Ada kok orang yang melamar kekasihnya pakai CV akademiknya. Iya, viral malah ya. Sangat viral. Itu tujuannya mungkin ya, tujuannya untuk biar dia bisa lebih terkenal. Nah, oke, sekarang kita bercerita sekarang adalah CV untuk Anda melamar pekerjaan. Ya, adalah dokumen yang memberi informasi tentang kualifikasi seorang pencari kerja. Informasi yang disebutkan dalam sebuah daftar riwayat hidup mencakup data pribadi Anda, latar belakang pendidikan Anda, prestasi, keterampilan, dan pengalaman profesional, serta lain-lainnya. Oke, nah, itu ya yang arti, kalau diartikan apa sih sebenarnya dimaksud dengan CV itu. Nah, selanjutnya kita coba cara membuat CV yang tepat. Nah, di sini Anda bisa melihat ada berapa. Ada yang pertama itu adalah pahami isi CV terlebih dahulu. Nah, nanti dari semua angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini nanti akan kita coba kupas di waktu yang di waktu-waktu yang berikut, menit-menit berikutnya. Yang pertama adalah pahami isi CV terlebih dahulu. Kemudian buat desain tersederhana namun tetap menarik. Kemudian Anda bisa cantumkan informasi pengalaman bekerja secara detail dan sisipkan kontak referensi jika ada, dan Anda juga tambahkan informasi sosial media. Nah, yang terakhir adalah tambahkan soft skill yang dimiliki, ya, yang Anda miliki. Baik, kita akan coba selanjutnya. Nah, ini adalah kata-katanya wajib. Wajib kalau dalam keimanan kita, kalau tidak ada ini artinya dosa, gitu ya. Oke, nah ini adalah isi format CV yang wajib ada di dalam CV-nya Anda. Yang pertama, data diri seperti nama lengkap. Jadi ini nama lengkap itu nama yang ada di KTP, nama yang ada di KK, ya, bukan nama rekennya Anda, bukan, ya, nama yang betul-betul nama yang ada di KTP Anda yang bisa Anda pertanggungjawabkan. Kemudian tempat dan tanggal lahir. Nah, kemudian udah jelas ya, tempat tanggal lahir ini adalah data-data seperti yang Anda punya pribadinya. Alamat Anda, alamat tempat tinggal Anda sekarang yang tentunya sesuai dengan KTP Anda. Kemudian nomor telepon yang bisa dihubungi. Nah, ini bukan nomor telepon Bapak, bukan nomor telepon Mama Anda atau nomor apalagi pacar Anda gitu ya, tapi ini nomor telepon.
Nah, kemudian juga, nah sekarang bisa dengan alamat email. Alamat email yang bisa. Nah, ini pernah kami alami, mungkin saking gugupnya seeker ini apa pencari kerja ini lupa mencantumkan nomor telepon. Padahal nomor telepon kita tahu banget ya, nomor handphone lah bisa kita sebut, itu selalu adanya di tangan. Tapi saking gugup yang grogi tadi lupa. Nah, ini tentunya merugikan kepada Anda sendiri. Nah, yang wajib lagi adanya riwayat pendidikan yang mencakup alma mater dan gelar Anda. Anda lulusan mana, gelarnya apakah dia sarjana ekonomi, ataukah Anda sarjana kesehatan. Nah, ini harus dicantumkan. Dan selanjutnya, Anda wajib juga mencantumkan pengalaman kerja menyangkut posisi yang pernah ditempati. Jika Anda pernah bekerja sebelumnya, ya, posisi yang pernah ditempati, kemudian berapa lama Anda bekerja di posisi tersebut. Kemudian juga apa sih pekerjaan yang Anda lakukan di tempat lama Anda itu. Sertakan pula pengalaman kegiatan organisasi Anda, sukarelawan, atau maupun magang yang pernah Anda lakukan. Nah, ini muncul pertanyaan pasti, bagaimana Bu? Kalau seandainya saya belum punya pengalaman kerja, maklum orang juga baru fresh graduate ya, gitu ya, baru lulus tentu belum mempunyai pengalaman kerja. Ya, nah ini berarti bisa Anda cantumkan kegiatan organisasi Anda selama Anda menjadi mahasiswa. Atau mungkin di lingkungan rumah tangga, di rumah Anda maksudnya ya, sukarelawan apa ya. Nah, kemudian yang wajib lagi adalah keterampilan mendukung yang memuat keahlian yang melaksanakan tugas dan pekerjaan Anda. Nah, itu ya kira-kira yang isi format CV yang wajib ada. Nah, cara membuat kurikulum vitae. Bagian penting dari CV itu yang sudah disebutkan tadi memang tidak boleh ditinggalkan. Tapi kita dapat menambahkan keterangan apa yang mendukung citra profesionalnya kita. Anda sampaikan saja apa yang Anda punya. Dan jangan lupa, format CV itu juga harus tampak menarik. Karena pelamar kerja bukan hanya kita saja. Bisa saja pelamar kerja pelamarnya ada 10 orang, atau mungkin bisa ratusan. Tapi mungkin yang akan hanya diterima 5 atau 2, mungkin bahkan 1. Ya, jadi coba Anda keluarkan semua kreativitas Anda, bagaimana caranya CV Anda itu menarik, ya, sehingga cepat dilirik oleh HR ya untuk membaca atau men-screening CV Anda. Nah, itulah sebabnya selain belajar tentang bagaimana cara untuk membuat CV yang baik dan benar, kita juga harus tahu bagaimana membuat CV yang menarik. Tapi seperti apa sih CV yang keren dan menarik itu? Nah, nanti akan ada contoh ya, ada beberapa contoh nanti akan Ibu sampaikan kepada Anda untuk mudah-mudahan bisa menjadi bahan referensi bagi Anda atau dapat Anda pelajari. Dan tentu juga berharapnya ya, tentu saja harapannya adalah Anda bisa membuat CV Anda sendiri yang menariknya seperti apa sekreasinya Anda. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah ini dia, cara membuat CV sendiri itu. Nah, CV keren dan menarik punya makna yang luas. Keren dan menarik bagi tim HR itu suatu perusahaan belum tentu sama dengan keren dan menarik bagi perusahaan yang lain. Nah, bidang pekerjaan itu pun biasanya tentu menentukan definisi yang mempunyai definisi yang menarik lain pula. Nah, kemudian pekerjaan apa sih di bidang industri atau kreatif cenderung lebih menghargai seseorang itu mempunyai CV yang menarik, penuh kreativitas. Tapi jika Anda membuat lamar pekerjaan untuk instansi pemerintah, ya misalnya juga misal seperti bank, ya mungkin ya format CV yang cenderung rapi dan konvensional lebih dianjurkan. Nah, saat ini sudah ada tuh situs-situs banyak sekali, situs-situs online maupun aplikasi yang menawarkan jasa untuk membuat CV. Nah, Ibu contohkan aja di Canva dan lain-lainnya. Tapi ya Anda harus yakin pada diri Anda bisa membuat CV yang menarik, mungkin bisa melalui aplikasi Word. Nah, ini contoh yang Ibu sampaikan tadi. Ada 3 contoh yang bisa Anda jadikan referensi. Ini bisa juga Anda searching di googling ya, banyak sekali contoh-contohnya. Nah, Ibu melihat di sini. Ini dilihat foto saja yang bagian di atas ini yang berfoto latar merah ini. Kok sepertinya anak sekolah ya? Nah, ini mulai menarik nih. Kenapa kok
dia cantumkan fotonya seperti anak sekolah gitu loh. Nah, di sini ada nama lengkapnya, ada tempat tanggal lahirnya, udah lengkap sekali. Ini udah baik ini, udah bagus ini CV-nya. Kemudian dia cantumkan alamatnya, nomor handphonenya, kemudian alamat email dan kemudian Instagramnya. Nah, di HR juga berpikir, kok dicantumkan ya foto seperti anak sekolah? Ternyata benar, dia adalah seorang mahasiswa yang mau membuatkan CV-nya untuk magang. Nah, dia cantumkan apa yang pernah dia alami. Nah, terutama sekarang. Ini kalau kelahiran tahun 2002, artinya nih anak sedang atau lulus ya, lulusnya tuh kalau istilahnya sekarang, mohon maaf banget ya bagi Anda, itu lulusan COVID ya untuk SMU-nya. Kemudian masuk kuliahnya juga belum pernah ini dia mengenyam bagaimana perkuliahan offline itu gitu. Jadi dia meningkatkan dirinya, mengisi waktunya itu dengan melakukan magang ya. Nah, ini Anda terlihat experience-nya ya, kemudian dia juga edukasinya. Nah, sekarang dia sepertinya seorang mahasiswa di salah satu universitas negeri di Jakarta. Nah, kemudian Anda bisa lihat lagi contoh kurikulum itu yang menarik lagi nih. Ya, tadi namanya Imam, nah sekarang ini seperti ini. Dia seorang profesional blogger. Lengkap juga, informasi kontak juga dia sampaikan. Kemudian pendidikannya dia cantumkan alamat tempat kuliahnya, kemudian dia juga cantumkan bidang keterampilannya, pengalaman kerjanya, dan penghargaan serta sertifikat yang dia miliki. Nah, ini lumayan ya, sangat menarik. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini tadi untuk persiapan untuk CV. Nah, ini adalah persiapan untuk menghadapi wawancara. Kita sudah masuk ke topik yang berikutnya, bagaimana persiapan menghadapi wawancara. Oke. Anda mencari tahu soal ya posisi, ini paling penting, posisi dan job description yang dilamar. Ini harus Anda tahu dulu. Apa sih jobnya ini? Anda dengan mengukur, Anda mencari tahu potensi diri Anda. Bisa nggak ya saya memasuki posisi ini? Bisa nggak ya? Nah, pertanyaan itu pasti muncul di dalam diri Anda. Nah, dengan Anda sudah mencari tahu tentang potensi diri Anda, tentu Anda sudah ya bersiap dengan telah membuatkan CV, kemudian tentu harus Anda bersiap untuk menghadapi wawancara. Mudah-mudahan CV yang Anda kirimkan bisa melalui email, bisa melalui pos, atau mungkin juga bisa Anda datang sendiri ke perusahaan yang Anda tuju sehingga sampai di meja HR-nya. Bisa jadi seperti itu. Nah, itu ya. Nah, kemudian juga bisa melakukan latihan wawancara kerja. Nah, ini penting. Ya, Anda bisa melakukan latihan-latihan. Dan nanti ini akan juga kita kupas untuk ke depannya yang selanjutnya. Ini secara garis besarnya saja, Anda bisa mempelajari profil perusahaan, menentukan pakaian yang sesuai dengan saat Anda di interview. Nah, kemudian juga menjaga personal branding di sosial media. Ini penting juga, dan pastikan dokumen yang akan Anda bawa sudah lengkap. Meskipun Anda tadi mengirimkan CV Anda melalui email, tapi disarankan juga, nggak ada salahnya juga dokumen Anda itu sebaiknya Anda print. Nah, baik, kita akan coba mengulasnya. Nah, yang pertama itu tadi soal posisi dan job description yang dilamar. Nah, persiapan interview kerja yang pertama dengan mencari tahu lebih jauh ya terkait posisi yang akan dilamar. Hal ini bisa Anda lakukan dengan membaca deskripsi pekerjaannya ya di tiap-tiap lowongan pekerjaan. Ya, kolom lowongan pekerjaan itu biasanya terlihat di situ. Nah, cara ini sangat penting ya dilakukan karena pada wawancara nanti pihak perusahaan itu akan menguji Anda, ya menguji pengetahuan Anda terkait deskripsi pekerjaan serta pengetahuan seputar posisi yang mereka tawarkan. Nah, Anda dapat melakukannya dengan mewawancara teman atau kolega yang telah memiliki posisi serupa ya, atau juga mencari tahu lewat internet. Banyak banget informasi di internet itu. Bahkan bila perlu, Anda dapat menelusuri lebih jauh teori-teori dasar pada ranah job yang dibuka tersebut. Ya, ini belajar nih.
Suruh belajar lagi, Anda membaca buku, mencari informasi dari bukunya. Nah, kemudian yang berikutnya, mencari tahu potensi diri. Sebelum mencari pekerjaan, untuk persiapan interview kerja, Anda bisa lakukan dengan memahami potensi, karakter, bakat, serta keterampilan yang diperlukan atau dipahami agar Anda dapat lebih percaya diri, serta membuat pewawancara, ya, rekruter yakin akan hal tersebut. Ada ya mencari tahu potensi melalui hard skill-nya Anda. Hard skill ini bisa Anda temukan ya dengan pendidikan formal, misalnya dari bangku perkuliahan, dari seminar, ya kursus-kursus, nah seperti itu. Kalau di soft skill, nah soft skill ini tentang karakter Anda, ya tentang karakter diri Anda. Bagaimana cara kepemimpinan Anda berkomunikasi seperti apa. Nah, apakah ini soft skill ini bisa dipelajari? Bisa. Dengan cara apa? Anda mungkin berinteraksi dengan orang lain, berinteraksi dengan lingkungan Anda. Dengan cara seperti itu, menambah kekayaan soft skill Anda nantinya. Nah, kesimpulan dari mencari tahu potensi diri sendiri itu adalah sebelum membuat orang lain percaya atas kemampuan diri Anda, cobalah untuk percaya kemampuan diri Anda sendiri. Dari situ Anda baru bisa menunjukkan potensi-potensi yang Anda miliki. Gitu. Oke, dilanjut. Mudah-mudahan tidak ada yang ngantuk ya mendengar suaranya Ibu. Oke, nah ini adalah yang berikutnya untuk latihan wawancara. Nah, mungkin lebih disarankan ya, apa sih yang harus dilakukan dengan latihan wawancara ini? Anda buat perkiraan-kiraan pertanyaan dan jawaban sendiri yang akan ditanya saat wawancara. Cuma tidak disarankan Anda menghafal jawabannya. Ya, kalau Anda searching di Google udah banyak sekali nih saluran apa sih kira-kira pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul ya. Nah, kemudian ada juga langsung dengan jawabannya, tapi tidak disarankan Anda untuk menghafal jawabannya. Ya, kemudian Anda cari tahu juga proses wawancaranya seperti apa sih. Nah, apalagi kita atau Anda yang belum pernah sama sekali melakukan interview ya, orang baru juga lulus gitu ya ceritanya. Nah, cari tahu proses wawancaranya, bagaimana cara Anda masuk, apakah perlu bersalaman, ataukah langsung duduk di depan para rekruternya atau seperti apa. Ini harus perlu cari tahu. Nah, kemudian Anda juga bisa lakukan latihan-latihan ya dengan mungkin Anda minta tolong teman, mungkin Anda minta tolong saudara Anda untuk bagaimana, dan mungkin juga bisa Anda lakukan sendiri di depan cermin barangkali. Ya, jawab sendiri, Anda melihat bagaimana gestur Anda melihat bagaimana gerak bibir Anda ya ketika Anda melakukan interview ini. Oke, nah pastinya wawancara ini Anda lakukan dengan bahasa yang sopan dan santun. Artinya apa? Dengan pergaulan Anda takutnya terbawa dengan gaya bahasa gaulnya Anda ya, lagi nongkrong-nongkrong ya. Memang seharusnya Anda perlihatkan siapa diri Anda sih sebenarnya yang apa adanya. Tapi kalau untuk ini ketika Anda sedang dinilai untuk bisakah layakkah untuk menduduki sebuah pekerjaan yang ditawarkan itu, tentu Anda harus melihat seperti apa sih bahasa yang pantas Anda keluarkan. Oke. Nah, kita lanjut kembali. Untuk selanjutnya itu mempelajari profil perusahaan. Ya, yang mempelajari profil perusahaan itu bisa Anda lihat di company profile perusahaannya. Ya, mungkin melalui website perusahaannya. Kemudian Anda juga bisa mempelajari visi dan misi dari perusahaan itu. Nah, ini sangat penting ya. Nanti dalam interview nanti biasanya tentang perusahaan ini suka mereka tanyakan. Ya, nah, kemudian juga Anda bisa pelajari jenis atau bisnis perusahaan, apakah perusahaannya perusahaan dagang ataukah perusahaan bentuk bisnisnya ada perusahaan jasa atau apa, Anda perlu tahu. Jadi tidak hanya kucuk-kucuk Anda bikin CV, begitu melihat kolom lowongan kerjaan Anda bikin CV aja gitu ya. Karena apa alasannya? Iya kan udah lulus, udah nggak mau membebankan kepada orang tua gitu ya. Nah, Anda harus yakin ya, Anda harus tahu dengan bagaimana perusahaannya itu. Nah, Anda bisa melihat juga ya, mempelajari perusahaannya itu melalui dari produk
atau yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Ya, kemudian Anda mungkin juga bisa pelajari job desk-nya atau lowongannya dituju. Dia seorang mungkin dan dimintakan adakah seorang akuntan atau seorang sarjana kesehatan apa gitu, seorang laboran, programmer, Anda bisa lihat di sini. Nah, kemudian yang terakhir bisa pelajari juga seberapa besar sih bisnis perusahaan itu. Perusahaannya nasional kah, internasional atau lokal. Nah, kalau biasanya perusahaan internasional, Anda lebih disarankan, ya lebih dianjurkan untuk membuat CV dalam bahasa Inggris. Nah, itu biasanya mempunyai kredit point yang lebih, ya, dibandingkan yang berbahasa ibu kita, Indonesia. Baik, selanjutnya, nah, pakaian yang sesuai. Nah, Bu, sekarang kan zamannya ini ya lagi ada COVID ya, apa memang perlu dilihat juga sih pakaiannya seperti apa. Mungkin juga secara konvensional mungkin para rekruter itu masih pengen ketemu dengan Anda gitu ya. Nah, secara modern bisa juga melalui telepon atau telepon. Nah, sekarang juga bisa kami pun melakukan hal semacam ini pada zaman-zamannya COVID ini ya, dengan musibah yang terjadi di Indonesia dan tidak hanya di Indonesia juga di dunia. Bahwasanya melakukan interview melalui tidak telepon saja tapi juga melalui aplikasi Zoom. Kita melalui video call. Gimana untuk melihat gimana sih gestur Anda, melihat wajahnya Anda. Nah, ini yang perlu Anda persiapkan ya. Tetap harus menggunakan pakaian rapi ya, juga yang terbaik Anda. Kemudian juga menyesuaikannya dengan budaya perusahaannya ya. Formal mungkin instansi pemerintah seperti bank ya. Kalau semi formal mungkin bisa juga Anda pakai untuk perusahaan-perusahaan berupa seperti startup atau advertising agency. Nah, hindari juga menggunakan setelan yang kombinasi warna yang terlalu tabrakan ya. Gimana ya tabrakan itu? Di atas bunga-bunga, di bawah kayaknya garis-garis. Nah, itu ya coba. Kemudian warnanya jangan terlalu warna yang terang yang colok sekali. Ya, pokoknya Anda itu betul-betul harus melihatkan penampilan itu soft gitu ya. Nah, akan menarik bagi HR-nya. Nah, bagaimana nih cara mengambil hatinya nih, gitu maksudnya. Kemudian juga mungkin kalau seandainya Anda offline, gunakan sepatu yang bisa Anda nyaman ya, yang nyaman untuk Anda pakai. Ini kadang-kadang pakaian kita itu juga kadang-kadang mempengaruhi mental Anda untuk jadi buyar semua nih, untuk menjawab pertanyaan dari rekruter. Aduh, padahal kemarin ini begini banget nih, udah pernah saya udah tahu nih kira-kira pertanyaan begini akan muncul, tapi karena memang pakaian Anda tidak membuat confident pada diri Anda, jadi semuanya jadi berantakan. Nah, ini yang harus Anda hindari ya. Nah, juga nih biasanya untuk ibu-ibu ya, untuk mbak sis dan cantik-cantik ini, ya, tolong dengan makeupnya yang seadanya ya. Flawless saja. Nah, kadang-kadang bapak-bapak juga boleh bedakan, Pak. Nggak apa-apa. Mas-mas juga disarankan bedak aja. Biar nggak kelihatan wajah itu, nggak kelihatan wajah orang bangun tidur gitu ya. Monggo, silakan. Harus seperti itu. Harus kelihatan cerah, ya, kinclong bahasanya. Nah, kemudian juga, nah ini kalau yang untuk menggunakan softline ya monggo sajalah ya. Kalau seandainya ada ya pakai softline juga cantik kok. Pakai kacamata juga menarik, nggak apa-apa ya. Yang mana yang Anda senang ada, pokoknya munculkan kepribadian dan confident Anda. Dan yang pasti ini, pastikan rambut Anda itu tertata dengan rapi. Mungkin nanti biasanya HR itu ya untuk memecah kekakuan, kegrogian Anda, mulai dengan bahasa-bahasa perkenalan, pertemanan dulu gitu ya. Tadi kesini dengan apa, Mas Bro, Mbak Sis? Mungkin Anda bisa jawab pakai motor ya. Anda perhatikan, kayak motor harus pakai helm. Kalau pakai helm mungkin setelah melepas helm Anda harus agak sedikit sisiran biar kelihatan rambut Anda tetap rapi. Biasanya kalau bapak-bapak, kalau mas-mas ini biasa pakai ini ya, pakai apa? Boleh menyebut merek ya, pakai pomade gitu ya, pakai minyak rambut lah seperti itu biar kelihatan tambah rapi. Dan selanjutnya, bagaimana menjaga personal branding di sosial media. Nah, hari gini pastilah semua Anda itu mempunyai ini. Nah, ini perlu banget untuk Anda cermati. Ya, kadang-kadang recruiter atau HR itu sangat
kepo juga ya istilah Anda sekarang, pengen tahu banget siapa sih sebenarnya Anda ini, pengen tahu banget seperti apa sih calon karyawan mereka yang akan mereka rekrut ini. Nah, itu ya bisa mengikuti. Nah, yang bisa dikasih tip kepada Anda itu sebaiknya di dalam sosial media Anda hati-hati, ikutilah atau follow-lah akun-akun yang bermanfaat untuk Anda, dan gunakan mungkin nama Anda yang sebenarnya ya. Bisa Anda yang tadi yang sudah sampaikan untuk tanggung jawabkan untuk semua sosial media. Kemudian bergabunglah di grup atau komunitas yang sesuai dengan bidang atau hobi Anda, dan pastikan hindari postingan-postingan berbau negatif. Nah, ini juga postingan yang bersifat diskriminatif terhadap kelompok tertentu. Nah, ini akan sangat mempengaruhi citra diri Anda. Baik, nah ini sepertinya baik. Ini udah mulai yang akhir ini. Tadi Ibu udah dikasih kode, Ibu 5 menit lagi, baik. Ya Bu Nina, sebentar lagi Bu Nina, ini sedikit lagi. Nah ini yang terakhir, ini kelengkapan dokumen ya. Melamar pekerjaan tadi yang sudah Ibu sampaikan juga lebih mudah karena bisa dilakukan secara online. Nah dengan adanya kemudahan itu, jangan sampai Anda malah melupakan dokumen fisik. Jika CV telah diberikan melalui email, ada baiknya juga Anda mencetaknya agar lebih mudah didiskusikan bersama. Nah, begitu juga dengan dokumen-dokumen penting lainnya. Ada baiknya Anda melampirkan fotokopi ijazah, transkrip nilai, dan lain-lain. Nah, tadi udah paham, udah sampaikan juga, Anda betul-betul harus tahu dulu perusahaan tempat Anda akan memberikan CV Anda ini. Perusahaan yang Anda berikan CV ini sebenarnya juga mereka merasa dihargai, merasa diuntungkan. Kenapa? Oh iya, sudah banyak loh orang yang tahu dengan perusahaan kami. Udah banyak loh orang yang tahu dengan produk-produk kami. Nah, itu secara otomatis marketing juga ya. Nah, ini harus hati-hati Anda untuk memberikan dokumen-dokumen, apalagi dokumen-dokumen penting Anda ini. Fotokopinya saja. Oke. Nah, yang terakhir ya. Nah, tips untuk mencuri perhatian HR. Nah, ini paling katanya bisa dikatakan ini mencuri yang halal ini ya. Ya, bagaimana caranya membuat diri Anda lebih menonjol di depan HR ya. Menjaga sikap sopan santun, bersikap komunikatif dan tidak menjawab singkat dan seadanya ya. Anda menjawab ya, tidak, apalagi menggeleng dan mengangguk-angguk. Nah, itu sangat tidak dianjurkan. Nah, kemudian biasanya HR itu juga akan memberikan kesempatan kepada Anda untuk memberi waktu untuk bertanya. Sebaiknya pertanyaan itu sudah Anda siapkan dari rumah. Mungkin ya yang berhubungan dengan lowongan pekerjaan itu. Silakan Anda bertanya. Jangan sampai Anda, enggak Pak, enggak Bu, cukup. Saya sudah cukup jelas. Nah, sebaik itu hal seperti itu hindari. Siapkanlah pertanyaan jauh-jauh hari di rumah. Kemudian lakukan persiapan yang matang, baik itu kelengkapan berkas, pakaian Anda, dan sebagainya. Dan yang terakhir, lanjutnya lagi. Nah, ini untuk persiapan wawancara. Ya, memahami dan memiliki tujuan mengapa melamar di perusahaan tersebut. Ini penting. Ya, mengapa Anda? Ini mental Anda sebelum wawancara. Nah, memahami dulu. Sebenarnya benar nggak sih saya mau wawancara di sini? Benar nggak sih saya mau bekerja di sini? Nah, ini paling penting. Ya, jadi Anda jangan coba-coba begitu aja. Kan Anda harus yakin. Ya, Anda yakin jalan kita itu sudah ditentukan oleh Allah loh. Ya, masing-masing kita itu sudah ditentukan oleh Allah. Jangan terlalu Anda paksakan, karena nanti sesuatu yang dipaksakan tentu akan akibatnya tidak akan baik. Nah, kemudian Anda harus sugesti diri Anda. Meskipun tadi pelamarnya banyak, kemudian yang akan diterima hanya 2 atau mungkin 1, tetap berpikiran positif dan tetap semangat. Ya, yakinkan bahwasanya dengan yang Anda miliki itu Anda bisa. Nah, kemudian untuk sebelum wawancara itu juga Anda sebaiknya mencari kenyamanan, apakah mendengarkan musik atau membaca Al-Quran barangkali yang muslim gitu ya. Nah, kemudian dan yang paling penting ini, berdoa dan berusaha. Minta jugalah doa kepada orang tua Anda, ya mudah-mudahan doa ibu itu terutama, doa orang tua itu mudah-mudahan dikabulkan. Nah, ini ya, nah ini yang tadi Ibu janjikan, kira-kira bocorannya ya bocorannya di salah satu pertanyaan yang suka muncul oleh HR ya, apa sih alasan Anda mengundurkan diri dari pekerjaan lama gitu ya. Kemudian Anda sampaikan saja, kenapa Anda mengundurkan diri dari pekerjaan lama? Ya mungkin bisa dengan jawaban saya lebih ingin butuh tantangan di tempat lain. Silahkan saja, apa adanya dan nyampaikan. Kemudian, apa sih rencana Anda ke depan dan apa yang Anda tahu soal pekerjaan yang Anda lamar ini? Nah,
itu tadi. Ya, Anda harus ungkapkan apa yang terasa atau terpikir oleh Anda. Apa adanya. Dengan apa adanya jawaban Anda itu akan terasa lebih natural dan mungkin akan mempunyai poin yang lebih baik untuk Anda. Kemudian Anda juga tahu apa Anda ketahui tentang perusahaan ini. Nah, itu tadi Anda harus cari tahu perusahaan itu. Nah, ini seputaran 1, 2, 3 ini pertanyaan-pertanyaan yang suka muncul. Oke. Nah, selanjutnya ini adalah tip yang paling penting. Untuk mempersiapkan diri, Anda menjalankan seleksi wawancara, faktor kesehatan perlu diperhatikan. Nggak mungkin kan sebuah perusahaan mau meng-hire atau merekrut Anda apabila Anda dalam keadaan sakit. Nah, untuk Anda tetap sehat, Anda bisa menjalankan pola hidup sehat tentunya, seperti mengisi makan yang bergizi, olahraga, dan istirahat yang cukup. Nah, demikianlah. Dan ini masih memang sedikit pesan sponsor, meskipun sudah level PPKM itu diturunkan, tapi tetap negara kita masih belum aman dari COVID ini, dan tetaplah kita menjaga protokol kesehatannya. Baik, Ibu akhiri, mohon maaf, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Anda. Ibu kembalikan kepada Ibu Nina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Reni, terima kasih banyak atas paparan materinya. Tadi sedikit mengulas tentang apa yang sudah narasumber kita berikan, bahwa yang pertama itu adalah CV harus jelas dan menarik, gitu ya. Jelas, menarik, bukan hanya menarik, tapi harus jelas nomor teleponnya, namanya, alamat, dan seterusnya. Kemudian yang mungkin pengalaman ya, Bu, pengalaman bisa menjadi nilai lebih gitu ya, sebagai pelamar kerja. Tapi kalaupun fresh graduate, paling tidak di situ ada pengalaman berorganisasi mungkin, atau pengalaman yang pernah diikuti selama menjadi mahasiswa, ikut-ikut event apa gitu ya. Prestasi yang pernah didapat pada saat jadi mahasiswa itu silakan untuk dicantumkan di dalam CV pada saat melamar kerja. Kemudian harus tahu profil perusahaan, kita melamar kemana, sebagai apa, gitu kan. Kemudian penampilan, jangan lupa ini harus sopan dan nyaman. Jangan cuma nyaman tapi nggak sopan, apalagi mentereng gitu ya. Tadi jadinya nggak fokus gitu kan. Akibatnya kalau nggak fokus jadi nggak bisa grogi mungkin, nggak confidence gitu ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh HRD. Kemudian citra diri tadi disampaikan bahwa di dalam CV sekarang siapa sih yang tidak mempunyai medsos? Kayaknya mungkin ada yang nggak punya medsos, tapi beberapa kalau milenial gitu ya, kaum milenial pasti ada medsosnya deh gitu kan, paling tidak Instagram atau Facebook atau apa gitu pasti salah satunya ada. Boleh dicantumkan di CV-nya, kemudian kita nge-brand diri kita di medsos seperti apa, itu yang bisa mungkin dikulik sedikit oleh HR. Kalau mencantumkan medsos, dilihat nih kesehariannya ngapain sih, ada nggak sih prestasi-prestasi yang dicantumkan di medsosnya, kemudian isinya apa saja nih medsos itu gitu, itu boleh. Oleh karena itu kita harus bijak dalam menggunakan media sosial ya. Kemudian tadi ada 3 pertanyaan handalan, saya bilang handalan ya karena itu contekan gitu ya, contekan dari narasumber kita bahwa sebagian besar ketiga pertanyaan itu ditanyakan oleh HR kepada para pencari kerja gitu ya. Tadi kenapa ngundurin diri dari perusahaan sebelumnya? Nah, jawablah dengan jujur gitu kan. Kemudian planning ke depannya apa dengan posisi yang saat ini dilamar, kemudian alasan melamar ke perusahaan yang dituju itu apa alasannya gitu ya. Itu pertanyaan handalan yang harus diingat-ingat dan harus latihan wawancara gitu ya. Karena tadi balik lagi, berbicara dengan teman, berbicara dengan orang tua, berbicara dengan HRD pasti beda-beda. Nah, latihan dulu sebelum wawancara dengan HRD supaya nilainya lebih bagus lagi.
Oke, baik Bu Reni, terima kasih banyak atas paparannya. Nanti untuk pertanyaan-pertanyaan kita simpan dulu. Nanti kita akan bahas atau jawab pertanyaan tersebut di akhir dari paparan materi yang ketiga.